Kabar bahagia datang jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI konfirmasi kedatangan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Performa dua pemain diaspora Timnas U16 Indonesia di mata Nova Arianto, Matt Baker Versatile dan Lucas Rafael ada catatan. Bersua di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dinilai bisa kalahkan Bahrain dan Tiongkok. Begini alasannya. Hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berada di grup neraka, jumpa Jepang dan Arab Saudi. Sempat diragukan fans dan Erick Thohir, Elkan Bagot tegaskan akan selalu bela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jelang putaran ketiga ini, Timnas Indonesia kebanjiran kabar bahagia. Eksekutif Komite PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan akan ada dua pemain naturalisasi baru. Meski tak gamblang menyebutkan nama Kevin Dix, namun Arya tak menampik dia menjadi salah satu pemain yang memiliki komunikasi intens dengan PSSI. Kevin Dix sempat ke Indonesia untuk berlibur di Bali. Namun pada kesempatan itu, Arya Sinulinga tidak bertemu dengan pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Arya Sinulinga memang tak berani untuk berkomentar lebih jauh soal kedatangan pemain naturalisasi itu. Termasuk siapa pemain yang dimaksudkan oleh Arya yang akan menjalani proses naturalisasi demi Timnas Indonesia. Selain nama Kevin Dix, ada pula nama Ole Romeni yang dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia. Saya tidak berani ngomong soal itu, tapi saya bisa bilang semakin intens ada dua. Salah satunya Kevin Dix boleh juga, kata Arya. Apalagi saat ini ada permasalahan pada perpindahan federasi dari calon pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes. Jika permasalahan tersebut selesai, tidak menutup kemungkinan Maarten Paes bisa debut bersama Timnas Indonesia. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto beri penilaian soal performa dua pemain diaspora di timnya saat ini. Timnas Indonesia saat ini memanggil dua nama pemain diaspora di turnamen ASEAN Cup U16 2024. Keduanya adalah Matthew Baker dan Lucas Rafael. Matthew Baker tampil untuk klub Melbourne City di Australia. Sementara Lucas Rafael tampil untuk klub The Ansa Force di Amerika Serikat. Kedua pemain juga harus menerima kebijakan rotasi Nova Arianto selama fase grup ASEAN Cup U16 2024. Matthew Baker sempat tak jadi starter pada laga kedua lawan Filipina. Sementara Lucas Rafael hanya jadi starter pada laga kedua lawan Filipina. Nova Arianto pun angkat bicara soal performa keduanya sampai saat ini. Menurutnya, kedua pemain sudah berusaha maksimal sepanjang fase grup. Kalau yang pertama masalah dua pemain diaspora ya Matt Baker dan Lucas Lee. Kalau secara penampilan keduanya sudah berusaha maksimal, lanjutnya. Nova Arianto mengapresiasi kinerja Matthew Baker sebagai pemain serba bisa. Matthew Baker bisa menguasai 3 posisi di lini belakang dan pada laga lawan Laos dicoba sebagai gelandang bertahan. Tapi Baker memang mempunyai mempunyai keunggulan. Karena dia bisa bermain di 3 posisi pertama di back tengah, kedua di full back kiri, dan terakhir tadi kita coba di gelandang bertahan. Meski begitu, Nova Arianto memiliki satu catatan penting untuk pemain The Ansa Force tersebut. Lucas dinilai harus mengejar ketertinggalan dari aspek fisik. Kalau Lucas ini secara individu juga punya kualitas baik, tetapi memang dia butuh meningkatkan kondisi fisiknya.
karena saya lihat fisiknya belum bisa menyamai dengan teman-teman yang lainnya. Dan harapannya Lukas pasti bisa terus berkembang ya dengan nanti setiap pertandingan yang akan kita jalani. Kita akan mencoba Lukas lagi agar secara kualitas bisa atau secara fisik bisa menyamai teman-temannya. Nova Arianto tetap berharap keduanya bakal jadi tumpuan timnas Indonesia selanjutnya. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali membeber analisisnya soal peta persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencuri poin bahkan menang kala menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Indonesia punya peluang mengalahkan Bahrain. Kita sudah pernah mengalahkan mereka pada 2007 lalu. Sekarang pun kita masih punya peluang untuk meraih kemenangan. Selain Bahrain, peluang Indonesia untuk menangguk poin ada di Tiongkok. Hal ini menurut Akmal karena penampilan Tiongkok yang tak lagi garang seperti dulu. Bahkan mereka pernah tertahan oleh Singapura dan Thailand. Peluang kita untuk bisa bersaing dengan Tiongkok sangat terbuka. Indonesia sendiri berada dalam grup maut dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Dalam drawing yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia, skuad Garuda berada di grup C. Selain Indonesia, di grup ini terdapat Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Tim besutan Sintayong ini akan memulai perjalanan mereka di putaran ketiga ini dengan melakoni laga tandang ke kandang Arab Saudi. Pertandingan ini akan dihelat pada 3 September 2024 mendatang. Indonesia memang dalam status inferior di hadapan 3 tim lain. Arab Saudi, Jepang, dan Australia secara teknis merupakan tim-tim yang berada di atas Indonesia. Namun peluang Indonesia mencuri poin dari 3 tim tersebut sangat terbuka. Berat sekali menghadapi Arab Saudi. Namun dari 13 pertemuan, kita bisa sekali menahan imbang mereka. Menghadapi Jepang juga sangat sulit. Namun, kita juga pernah menang lawan mereka. Selain itu, kita juga punya peluang kalah menghadapi Australia. Dengan materi pemain yang ada saat ini, kita harus punya keyakinan bisa bersaing dan tampil habis-habisan. Hasil drawing atau undian fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Putaran ketiga diikuti 18 negara yang sebelumnya bersaing di putaran kedua. Pada putaran ketiga ini, 18 negara yang bersaing dibagi menjadi 3 grup. Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga ini. Berikut adalah daftar 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut beberapa informasi penting tentang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga dimainkan dengan sistem round robin, juara dan runner-up setiap grup lolos ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan 4 akan melaju ke putaran keempat 6 tim. 2 grup, tanding di tempat netral. Juara grup lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up putaran keempat akan bertanding dan pemenang akan jadi wakil Asia di babak play-off antar konfederasi. Berada di pot 6 membuat Indonesia mendapat lawan-lawan sulit di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang dihadapi Indonesia adalah Jepang dan Arab Saudi. Jelas ini bukan undian yang mudah. Jepang adalah langganan Piala Dunia. Lalu Arab Saudi kini dilatih Roberto Mancini. Indonesia juga satu grup dengan Australia. Lawan Indonesia lainnya adalah Bahrain. Indonesia pernah kalah dengan skor 10-0 pada 2012. Sementara itu lawan lainnya adalah Cina berada yang kini menempati posisi ke-88. Berikut adalah daftar negara yang berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, Indonesia. Elkan Bagot menegaskan bahwa dia akan setia dan selalu membela timnas Indonesia. Ini menjadi kode jika Elkan Bagot masih bersedia untuk berjuang demi lambang Garuda di dada.
Elkan Bagot memang pernah diragukan kesetiaannya oleh supporter timnas Indonesia. Erick Thohir menyindir Elkan Bagot dengan pernyataan bahwa timnas Indonesia tidak butuh pemain yang tidak punya keinginan bermain di timnas Indonesia. Meskipun sudah memiliki banyak pemain naturalisasi di posisi center back, supporter timnas Indonesia masih berharap Elkan Bagot tetap membela timnas Indonesia. Bukan soal kemampuan atau peran penting Elkan, namun pemain keturunan Inggris tersebut dihargai karena ketulusannya. Meskipun membela di Ipswich Town di kompetisi sepak bola Inggris, Elkan Bagot masih mau menjadi warga negara Indonesia meskipun saat itu timnas Indonesia masih hancur-hancurnya. Padahal usia Elkan Bagot masih sangat muda. Dengan kemampuan dan kesempatan yang dia miliki, Elkan seharusnya masih bisa berjuang untuk satu tempat di timnas Inggris atau timnas Belanda. Namun, semua itu digubris oleh Elkan Bagot. Dia mantap lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi akhir-akhir ini, Elkan Bagot mendapatkan banyak sorotan. Dia tidak dipanggil Shin Tae-yong dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia senior. Padahal Elkan Bagot tidak sedang mengalami cedera apapun, tapi STY malah lebih tertarik untuk memanggil Muhammad Ferrari untuk mengisi posisi center back. Bahwa Elkan Bagot melakukan kesalahan terhadap Shin Tae-yong sehingga tak dipanggil. Di tengah isu negatif tentang Elkan Bagot, Erick Thohir akhirnya buka suara dengan polemik ini. Ketua PSSI tersebut secara tegas menyebut bahwa dia tidak mengistimewakan Elkan Bagot atau bahkan pemain lainnya. Dia bahkan tidak khawatir jika 12 pemain naturalisasi tidak mau bermain untuk timnas Indonesia. Pasalnya masih banyak pemain lain, bagi pemain naturalisasi maupun pemain lokal yang siap membela timnas Indonesia. Mungkin prefer atau dia memilih dengan, ya kami juga tidak mau memaksa. Tapi timnas Indonesia akan jalan tanpa siapapun. Termasuk yang 11 pemain ini kalau tidak bermain, kami cari pemain lain yang mau membela merah putih. Erick Thohir juga tidak khawatir jika Elkan Bagot tidak ada dalam SKUD Timnas Indonesia saat ini. Pasalnya, stok back tengah Timnas Indonesia saat ini sangat melimpah. Pemain seperti Nathan Chu Aon dan Justin Hubner bisa bermain menggantikan posisi Elkan Bagot. Elkan Bagot belum tentu menjadi pilihan utama coach Shin Tae-yong untuk mengawal lini belakang timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina. Namun dalam situs resmi Ipswich Town, Elkan Bagot menegaskan bahwa dia sangat cinta timnas Indonesia dan masih membela negaranya tersebut. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya, ucap Elkan Bagot. Elkan Bagot juga menegaskan bahwa pilihan dia untuk membela timnas Indonesia adalah pilihan yang paling tepat yang pernah dia putuskan. Seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat. Kehadiran Elkan Bagot akan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, timnas Indonesia tidak akan bisa diperkuat oleh Justin Hubner dan Jordi Amat yang mendapatkan sanksi larangan bermain.